Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Fatma Hajar Islamiyah di channel Fatma Hajar. Nah, kali ini kita akan bahas apa ya? Tentu sebelum kita mulai untuk sharing kali ini, Fatma akan tetap terus mengingatkan teman-teman untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga menjaga ibadah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Nah, teman-teman semuanya, kali ini di opening tadi teman-teman lihat beberapa hal yang akan menjadi bahasan sharing dalam channel ini. Salah satunya adalah about education, ya teman-teman lihat di situ ada salah satunya adalah tentang pendidikan. Nah, sekarang ini kali ini Fatma nggak membahas tentang bagaimana pendidikan berlangsung ya di tengah pandemi, tetapi Fatma lebih pada respon terhadap satu kondisi yang kini mungkin dialami oleh sahabat semuanya yang tengah dalam peralihan dari SMA menuju bangku perguruan tinggi. Nah, sahabat semuanya, untuk yang sudah diterima di perguruan tinggi yang diminati dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, Fatma sampaikan selamat ya. Semoga Allah memudahkan teman-teman semuanya dalam belajar. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman ada ini yang masih dalam proses berjuang atau berusaha untuk mendapatkan perguruan tinggi dan jurusan yang diimpikan. It's never mind, gak apa-apa teman-teman ya. Itu bukan suatu keterlambatan, tetapi itu adalah proses. Boleh jadi teman-teman ada yang masih sekarang berusaha untuk mendaftar di perguruan tinggi yang teman-teman minati. Ada juga yang sudah memilih untuk melanjutkan ke jenjang lain, misalnya bukan perkuliahan tapi lebih pada dunia kerja. Itu juga tidak apa, karena itu adalah pilihan teman-teman ya. Nah, yang di sini akan Fatma bahas adalah tentang bagaimana kita menghadapi satu kondisi di mana teman-teman masih berada pada fase pencarian perguruan tinggi, sedangkan teman-temannya teman-teman ya sudah banyak juga yang diterima di perguruan tinggi. Tidak apa-apa teman-teman, tidak perlu bersedih hati karena semua orang memiliki prosesnya masing-masing ya. Jadi kalau sedikit boleh bercerita supaya teman-teman tidak bersedih hati dan tidak berputus asa, Fatma ingin kasih satu sharing yang mungkin ini akan bermanfaat ya. Ini insya Allah masih ada waktu ya, sampai bulan September masih ada beberapa perguruan tinggi yang masih menerima pendaftaran untuk di tahun ajaran ini. Semoga teman-teman semangat ya. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu di tahun 2016 ya. Jadi Fatma itu juga mengalami fase yang sama ketika teman-teman yang lain tuh sudah mendapatkan satu jurusan yang benar-benar diminati dan sudah siap atau ready untuk dijadikan ruang belajar bagi teman-teman semuanya. Nah, tapi saat itu Fatma berada pada kondisi yang masih dilematis. Sedikit cerita, karena beberapa proses yang Fatma anggap itu adalah sudah menjadi proses yang sangat berat bagi Fatma, yaitu di SMA, maksudnya sudah sangat bersungguh-sungguh, tetapi kenapa ya perguruan tinggi negeri yang Fatma bidik itu tidak tercapai atau tidak saat itu belum menerima Fatma sebagai calon mahasiswa di situ. Ya tidak apa ya sahabat, tetapi poin di sini adalah yang ingin Fatma sampaikan adalah bukan ingin menyamakan atau sama nih, bukan seperti itu, tetapi Fatma ingin sharing tentang hikmah apa yang kemudian dapat kita petik dari apa-apa yang terjadi pada diri kita. Nah, jadi dulu singkat cerita Fatma itu mendaftar di salah satu institut teknologi yang terkenal, yang terbaik di Indonesia, karena pertama cita-cita ya, kemudian orang tua sudah mendukung, dan karena memang itu yang dicita-citakan. Akhirnya qadarullah itu belum menjadi rezeki Fatma saat itu. Nah, kemudian tetap ikhtiar itu diteruskan ya teman-teman, tetap berikhtiar, tetap mencari ridha orang tua, ridha Allah. Kemudian beberapa perguruan tinggi dengan label yang sama, institut teknologi, itu kemudian ternyata seperti memberikan isyarat, kamu nggak cocok di sini gitu ya. Kalau Fatma mengambil hikmahnya seperti itu, jadi bukan menjadi suatu ratapan untuk bersedih, tetapi itu untuk menjadi motivasi atau introspeksi diri bagi Fatma. Sebenarnya passionku di mana sih? Atau sebenarnya aku ini cocoknya di mana gitu. Nah, kemudian sampailah Fatma pada satu jurusan yang itu hasil perenungan seperti ini, sahabat semuanya.
Fatma merenungnya seperti ini. Yang pertama, Fatma kembalikan lagi kepada apa sih yang mendasari kemudian Fatma mendaftar di Institut Teknologi yang Fatma daftar di awal itu. Ternyata ada satu hal yang terselip dalam hati Fatma, yaitu niat. Niat ini yang kemudian Fatma introspeksi lagi. Sudah betulkah niatnya? Ternyata ada satu hal yang kemudian membuat niat itu tidak 100% karena Allah gitu ya. Jadi waktu itu salah satu orientasi ketika Fatma mendaftar di Institut Teknologi adalah, yang pertama adalah memang karena Allah ya, yang kedua ingin mendapatkan pengalaman yang lebih luas, kemudian yang ketiga adalah pada orientasi materi. Nah ini tentu tidak dapat dipungkiri ya, ini menjadi salah satu latar belakang seseorang untuk mencapai suatu hal itu banyak sekali terkait dengan materi, dengan nanti dunia pekerjaan, nanti aku akan bekerja apa. Padahal saat itu Fatma tidak berpikir bahwa siapa sih yang kemudian memberikan kita rezeki itu. Nah itu sahabat, jadi kita tidak perlu meratapi. Yang pertama adalah kita menata kembali niat ya, supaya nanti ketika kita mengambil langkah berikutnya itu juga tidak salah gitu, atau tepat akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kemudian setelah Fatma introspeksi niat, kemudian Fatma mengarahkan niat itu kembali kepada yang tepat. Nah, saat itu Fatma memilih salah satu jurusan, yaitu pendidikan agama Islam. Tapi karena satu dan lain hal, finally Fatma karena Fatma memilih dua ya, memilih di pendidikan agama Islam dan pendidikan guru sekolah dasar. Akhirnya qadarullah yang ditakdirkan Allah untuk Fatma adalah berkuliah di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Saat itu Fatma kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik ya, salah satu universitas yang terbaik di area utara ya, pantai utara. Alhamdulillah ketika sudah berkuliah, nah sebenarnya poin dari hikmah itu Fatma dapatkan ketika Fatma berkuliah. Jadi teman-teman semuanya, nanti ketika dimanapun teman-teman belajar, jangan sampai label tempat kita belajar itu menjadi penentu utama semangat kita, karena itu nanti bisa menggoyahkan niat kita untuk belajar itu apa sebenarnya. Nah yang pertama tadi menata kembali niat ya sahabat, jadi tidak perlu galau, tetapi kita tata kembali niat. Yang kedua, kita selalu positive thinking, berpikir positif terkait apa-apa yang akan Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita menjalani hari-hari itu bisa enjoy, bisa Allah mudahkan. Ini yang utama sahabat. Jadi ketika kita hanya berpikir tentang kemampuan kita ya, tentu itu tidak 100% dapat menjamin kelangsungan dan keberhasilan kita. Karena dulu ketika Fatma pertama mendaftar di Institut Teknologi itu, Fatma sudah ikut berbagai macam tes, dan bahkan yang paling ini ya sebenarnya ini lucu gak sih, Fatma itu ikut salah satu tes yang dibuat oleh salah satu mahasiswa di Institut Teknologi tersebut yang mengukur berapa persen calon maba ini bisa diterima di kampus saya gitu. Nah Fatma ikut tes itu dan Fatma mendapatkan 80%. Maaf, ini bukan berarti Fatma jumawa atas itu, bukan, tapi ini untuk membandingkan, untuk menjadi satu bukti bahwa tentang kemampuan yang kita andalkan 100% itu ternyata tidak 100% pula balasan terhadap pencapaian atau ketercapaian usaha kita, tetapi jangan lupa ridho orang tua dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu teman-teman, yang pertama tata niat, yang kedua berpikir positif akan takdir Allah dan apa-apa yang telah menjadi rencana Allah terhadap kita. Nah kemudian ketika kita sudah punya niat yang baik karena Allah, kemudian sudah berpikir positif atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan yang ketiga adalah tidak putus asa. Allah itu telah memberikan banyak sekali kenikmatan untuk kita. Nah Allah juga memberikan banyak sekali peluang untuk kita. Oleh sebab itu kita harus mampu memanfaatkan peluang-peluang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak sepatutnya ya bersikap putus asa, ya udahlah gitu. Sebenarnya dulu Fatma pernah berpikir seperti ini. Fatma masih punya cita-cita nih untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu. Fatma sampaikan kepada orang tua, kayaknya gap year aja nggak apa-apa deh gitu ya, gap year aja nggak apa, karena Fatma pengen belajar lagi biar bisa diterima di perguruan tinggi yang pertama kali Fatma bidik untuk bisa kuliah di sana. Nah ternyata orang tua meridhoi Fatma untuk segera melanjutkan kuliah dan kemudian memberikan
banyak sekali motivasi untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang telah Fatma pilih dan dipilihkan oleh orang tua, yaitu Universitas Muhammadiyah Gresik jurusan PGSD. Nah itu sahabat, jadi yang pertama niat, yang kedua berpikir positif atas takdir Allah, dan yang ketiga adalah tidak putus asa. Nah qadarullah sahabat, karena menerapkan 3 hal itu, kemudian ketika belajar, ketika menjalani studi di S1 PGSD UMG, itu kemudian Fatma mendapatkan banyak sekali teman-teman yang positif, maksudnya perilakunya positif, kemudian terbuka terhadap Fatma, dosen-dosen yang baik, kemudian kampus yang nyaman, kemudian ruang gerak yang luar biasa, Masya Allah ya. Ketika mungkin ini adalah salah satu bentuk hikmah dari ketidakgalauan yang berlebih atas kegagalan yang pernah dialami oleh Fatma gitu. Nah itu sahabat, jadi inti daripada materi kali ini, atau bukan materi ya, ini sharing kita kali ini adalah jangan putus asa dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Dimanapun teman-teman berada, silahkan belajar dengan semaksimal mungkin, karena dimanapun berada itu adalah tempat belajar bagi teman-teman. Siapapun yang teman-teman kenal itu adalah guru bagi teman-teman, dan apapun hal yang teman-teman alami itu adalah hal yang mengandung hikmah dan akan mengandung suatu pembelajaran yang berharga bagi teman-teman. Jadi jangan sesali perjalanan ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyertakan hikmah atas apa yang kita lalui. Itu saja ya sharing kali ini. Semoga teman-teman segera mencapai apa yang dicita-citakan dan segera mencapai apa yang dituju. Karena tidak ada sesuatu yang akan berjalan seperti itu saja di dunia ini. Semua akan berubah, semua akan mencapai pada porsinya masing-masing. Jangan lupa tetap semangat, jangan berputus asa. Ibadah nomor 1, ridha orang tua, ridha Allah itu yang paling utama. Nah itu tadi sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa share kalau ini bermanfaat ya, kalau dirasa bermanfaat dan teman-teman butuh share ini ke teman-temannya, silahkan. Dan don't forget to like and comment kalau ada saran dan masukan. Itu tadi dari Fatma, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.